Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya Kendal, seperti yang sudah dia katakan tadi di jam 11 ya, kita ada program obsesi ataupun obrolan seputar sakofah Islam. Dan alhamdulillah sudah hadir di sini narasumber kita, yaitu Ustazah Ummu Ulia ya. Assalamualaikum ya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana nih Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah. Ini di hari ini kita membahas tema apa nih Ustazah? Kita hari ini membahas tentang ini dulu ya, parenting ya. Itu tentang slow parenting saat cinta orang tua justru menghambat masa depan anak. Oke, sangat menarik sekali Ustazah. Mudah-mudahan di hari ini mudah-mudahan berkah. Amin. Oke, jika nanti Pak Terkanal ingin bertanya juga seputar tema kita di hari ini, bisa menghubungi kita ke nomor WA kita di 082299996105 ya. Dari via chat WhatsApp ataupun dari via SMS ataupun di live Facebook kita di Rau Padang Sidimpuan. Yap. Ini mungkin kepada Ustazah bisa langsung disampaikan Ustazah, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Lia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wa qadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan Mbak Lia di studio Rayhan pada siang hari ini kita di Obsesi akan membahas topik tentang parenting yang ini memang beberapa mungkin masih termasuk yang terbaru lah ya gitu ya, pembahasan tentang semua parenting yang ini memang akan kita kaitkan nanti dengan bagaimana seharusnya orang tua itu kan pasti cinta sama anaknya gitu kan, tapi justru yang kita bahas tadi sini dalam semua parenting nanti saat cinta orang tua itu justru malah menghambat begitu ya, menghambat masa depan anak. Ada yang mengatakan dengan istilah yang lain, misalnya semua parenting itu semakin kita memudahkan hidup anak kita saat ini, maka akan semakin menyulitkan hidup mereka kelak gitu ya. Itu yang menjadi pembahasannya. Jadi kita memang perlu untuk membahas tentang semua parenting ini. Kenapa? Karena banyak sekali yang latar belakang kita merasakan hari itu kan bagaimana kondisi dari generasi muda saat ini gitu ya, terutama memang kalau yang sekarang itu di masa-masa mereka sedang produktif kita katakan ya, itu kan yang Gen Z lah berarti ya. Kalau Gen Alpha itu kan masih masa sekolahnya. Kalau misalnya mereka Gen Z itu kan berarti orang tuanya itu di Gen X lah berarti ya rata-rata ya, atau mungkin bisa jadi kalau yang milenial mungkin karena jodohnya cepat gitu ya, atau kalau enggak begini neneknya gitu ya, neneknya generasi X misalnya, anaknya milenial punya anak yang Gen Z gitu kan. Nah jadi ini kita lihat nanti pada beberapa kasus bagaimana ternyata memang ada kaitan dengan bagaimana pola asuh yang dilakukan oleh orang tua begitu kan terhadap anak-anak tersebut, sehingga akhirnya apa, mereka menjadi orang-orang yang di masa mereka sekolah itu harusnya sikap dia di masa itu tuh tidak seperti itu lagi. Contohnya saja yang sederhana, masih ada anak yang sudah SMP masih disuapin misalnya, ada yang masih dipakein sepatu gitu kan, harusnya kan anak segitu tuh udah enggak gitu. Atau misalnya ada kasus begini, hari ini itu ada beberapa yang cerita gitu ya, dosen gitu kan, dosen itu di salah satu perguruan tinggi negeri, anaknya bermasalah dengan ujian, jadi ngulang lah gitu ya, itu tuh yang maju ibunya menghadap dosen. Kan ini ada apa dengan mahasiswa loh gitu kan. Kemudian misalnya anaknya terkendala dengan skripsi gitu ya, yang maju orang tuanya menghadap dosennya. Kan dosennya kaget juga, ini ada apa dengan negeri saat ini, kok kenapa jadi anaknya bermasalah udah tingkatan mahasiswa gitu kan, masa orang tuanya yang maju. Contoh yang paling segi bawah itu umurnya misalnya, coba mungkin Mbak Alia perhatikan atau juga pendengar Obsesi misalnya, ibu-ibu
ibu zaman sekarang itu tuh kalau mau masa ujian apa kesibukannya? Nyari kisi-kisi soal, nanya ke guru, nanya ke temennya. Ini yang ujian siapa? Orang tuanya atau anak Atau anaknya gitu kan. Jadi satu sisi saya juga dulu sempat waktu masih masa-masa gitu ya, anak-anak masa sekolah itu baru keinget pas belajar lagi tentang ini gitu ya. Iya ya, dulu kok sibuk, karena kita juga ikutan tuh, karena udah mau masuk ujian semester gitu ya. Masih SD anak padahal itu orang tua itu tuh sibuk nyari kisi-kisi atau kadang langsung menghadap ke gurunya gitu. Karena kan biasanya kalau anak SD itu kan masih diantar kadang-kadang kan sambil nunggu nongkrong lah sebentar di sekolah gitu kan, jadi kan pada ngobrol lah di situ gitu. Nah jadi itu yang kita lihat. Kalau anak-anak zaman dulu, kalau misalnya kayak ibu yang mungkin yang seangkatan, kayaknya nggak ada tuh orang tua datang ke sekolah. Karena dulu itu masih lebih mandiri, artinya kita ke sekolah pun ya ke sekolah sendiri, paling kalaupun dijemput hanya jemput langsung balik, nggak ada orang tua zaman dulu itu yang kayak sekarang itu yang ibu-ibu sosialita gitu ya, kerjaan itu antar dua anak sambil nungguin itu nanti pergi nongkrong kemana. Memang perbedaan zaman sih ya, jadi kita pandangkan dari sisi kondisi anaknya, orang itu jadi lebih mandiri sebetulnya gitu kan, tapi hari ini akhirnya kan ibu itu yang sibuk gitu. Nah jadi ternyata memang apa yang terjadi pada fakta itu nanti kita katakan dengan pembahasan ini. Jadi bagaimana sebetulnya yang dimaksud dengan snowball parenting itu ada lagi sebelumnya itu kan helikopter parenting. Setelah helikopter parenting itu baru ada snowball parenting gitu. Kita akan membahas nanti apa yang menjadi definisi ini atau pengertiannya, kemudian apa yang melatar belakangi asal muasal munculnya adanya snowball parenting ini gitu kan. Kemudian bagaimana kita melihat ciri-ciri, artinya alarm itu sudah berbunyi di rumah kita dengan ciri-ciri itu kalau kita ternyata sudah ikut dengan orang tua yang snowball parenting. Nah kemudian tentunya karena kita memang juga senantiasa membahas di absorpsi merupakan sakofah Islam, kita akan membahas nanti bagaimana Islam memandang tentang snowball parenting itu dan bagaimana solusi yang disampaikan, yang ditawarkan oleh Islam terhadap pola kita katakan parenting terhadap anak-anak. Itu akan kita bahas nanti pada siang hari ini. Kita mulai dulu yang pertama ya, dari definisi ataupun apa sih yang dimaksud dengan snowball parenting. Berarti kan ada snow pasti udah tahu lah gitu ya, salju kan. Kalau pol itu seperti ini, kalau jadi snow itu kayak bulldozer yang itu kalau di musim salju di negara-negara 4 musim itu kan pakai snow itu kan untuk membersihkan salju dari jalan raya itu kan, dengan menggunakan itu kan dia bulldozer itu kan bersih tuh semua. Jadi bebas hambatan dari salju yang ada. Jadi memang betul. Jadi itu merupakan sebagai bulldozer atau pembersih salju, di mana dikatakan di sini nanti orang tua itu tipenya sigap menyingkirkan semua batu sandungan di depan anaknya. Jadi anaknya tinggal jalan aja, tinggal melenggang aja gitu ya. Nah ada masalah sedikit nanti dengan temannya, orang tua turun tangan. Sekarang kan udah kayak gitu kan, ada masalah di sekolah, orang tua langsung ke sekolah, lapor ke Komnas HAM, lapor ke dan sebagainya. Padahal bisa jadi guru itu kan juga bertindak itu tuh nggak mungkin nggak ada asap itu kan tanpa ada api gitu kan, pasti ada permasalahannya. Kenapa? Jadi orang tua terkadang itu saking sudah seperti snowball tadi itu, seperti bulldozer itu langsung ke sekolah gitu kan, dan hanya mendengarkan dari anaknya. Kemudian ada lagi kasusnya misalnya anak kelupaan bawa buku PR. Itu orang tuanya itu tanda kutip dari pahlawan itu harus diantarin ke sekolah, nanti kasihan dia di sekolah ayah Allah gitu kan, dihantar lah itu. Kelupaan bawa bekal, padahal kalaupun dia kelupaan bawa bekal gak akan mungkin anaknya akan kelaparan, pasti dia akan berusaha itu, atau kalau nggak pinjam uang temannya lah atau gimana lah. Tapi biasanya orang tua itu langsung kebakaran jangan gitu ya. Jadi harus diantar. Itu udah alarm. Artinya kita sudah terkena nih dengan snowball parenting gitu. Jadi seolah-olah memang anak itu tuh jangan sampai ada masalah sedikit pun. Padahal itu kan pelajaran buat dia sebetulnya. Kalau dia misalnya nggak bawa PR, biar dia menumbuhkan rasa tanggung jawab, berani menerima resiko. Dihukum oleh guru, ya katakan saja memang lupa gitu kan. Tapi kalau nanti datangnya itu mama nganter gitu kan, datang itu ayah nganter misalnya, akhirnya dia tergantung pada
orang tua gitu kan, karena pasti akan dibereskan semua masalah dia gitu. Itu adalah gambaran dikatakan small pool parenting. Artinya memang small pool parenting ini itu sudah lebih overprotective dibandingkan helikopter parenting. Kalau helikopter parenting itu kan orang tua itu dia baru sebatas selalu memang tahu semuanya, belum sampai dia turun tangan. Kalau udah small pool parenting itu dia sudah lebih dalam lagi, dia harus betul-betul berperanan menjadi pelaku untuk menyelesaikan semua permasalahan anaknya. Jadi sebetulnya memang yang lebih tinggi gitu ya, artinya tingkat dampak negatifnya gitu ya dibandingkan dengan helikopter parenting. Tapi kedua-duanya sama-sama sebetulnya harus kita perbaiki gitu ya, harus kita luruskan. Jadi yang paling parah itu memang yang small pool parenting. Nah, kalau kita mengambil dari Al-Quran gitu ya, dengan gambaran tadi itu orang tua betul-betul menjadi tipe yang sigap memikirkan semua batasan menghadapan anak itu kan, kita bisa melihat dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Itu kan sebetulnya jelas Allah menggambarkan bagaimana kita memang harus ada ruang latihan gitu kan. Allah menggambarkan, memperlihatkan di sini Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini dua kali diulang, maka sesungguhnya bersama kesulitan, al-usra itu kan kesulitan, yusra ada kemudahan, inna ma'a sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Artinya dengan metode small pool parenting tadi itu orang tua sudah merampas ruang latihan kan buat anak-anaknya. Mereka sebetulnya perlu tumbuh menjadi manusia yang tangguh, yang resilient gitu kan. Jadi artinya small pool parenting itu kan sudah bertentangan dengan alam semesta gitulah bahasanya ya, karena memang anak kita harus dilatih agar mereka bertanggung jawab, mereka itu tangguh gitu kan. Hari ini kita lihat dengan small pool tadi itu akhirnya itu yang terjadi, padahal sebetulnya Allah juga menjelaskan bahwa kemudahan itu selalu melalui yang namanya kesulitan. Jadi proses melalui kesulitan itu, al-usr tadi itu kan adalah syarat mutlak untuk meraih kemudahan. Jadi nggak mungkin dia bisa merasakan kemudahan kalau belum merasakan kesulitan. Itu kan dua yang sepasang. Betul. Sama dengan nanti ada hitam ada putih gitu kan, ada yang tinggi ada yang pendek gitu kan. Jadi yang dua hal yang harus itu harus dirasakan agar dia bisa merasakan kemudahan itu. Artinya apa? Proses itu merupakan melatih otot mental dia, nanti akan melahirkan kemampuan dan dia akan punya keterampilan bagaimana dia menghadapi menjalani kehidupan ini kelak kan gitu. Tapi kalau dia hanya diberikan kemudahan, dia nggak akan bisa melatih otot mentalnya, akan makanya kan mental illness sekarang banyak anak-anak itu kan gampang frustasi, ada sedikit kesulitan langsung dia putus asa gitu kan, karena awalnya dia memang diberikan dengan semua itu mudah gitu kan. Orang tua selalu menjadi yang selalu sigap mengatasi semua permasalahan dia gitu kan. Akhirnya dia juga nggak punya keterampilan, nggak punya dia bagaimana menghadapi dengan kehidupan yang sangat lebih keras dibandingkan di dalam dengan dia keluar rumah gitu kan, dan dia nggak berani menghadapi tantangan. Itu akan terjadi. Jadi dia terlalu lulus, nggak ada kesulitan, nggak ada tantangan. Akhirnya apa? Ya dia merasa dia nggak siap nanti untuk menghadapi kehidupan yang akan menjadi lebih keras gitu. Itu yang terjadi akhirnya. Maka sekarang itu kan sudah banyak juga kita bahaskan di obsesi bagaimana generasi Gen Z ataupun sekarang ada yang sudah mungkin dia ke Gen Alpha itu saat ini kan generasi strawberry lah, generasi apalagi gitu ya. Jadi yang menggambarkan bagaimana rapuhnya mereka gitu kan. Kemudian juga kita katakan overthinking misalnya gitu kan, itu tadi misalnya katakan illness gitu kan, kemudian insecure dan sebagainya gitu kan. Itu sebetulnya bukan kita menyatakan 100% merupakan kesalahan orang tua, tidak, karena kan juga banyak kita membahas bagaimana mendidik generasi itu kan yang berperan itu kan tidak hanya orang tua, ada juga kebijakan dari bagaimana masyarakat, bagaimana kebijakan negara dan seterusnya. Tapi memang karena kita di sini fokusnya ke parenting, otomatis kan yang menjadi pemeran utama dalam parenting kepada anak itu kan pasti orang tua gitu. Nah kemudian nanti kita sebelum ke istirahat ya, jadi mengapa fenomena ini banyak terjadi? Kalau kita melihat fakta dengan gambaran small pool parenting tadi itu, yang pertama trauma masa lalu orang tua. Ini banyak ini. Dulu ayah itu hidupnya susah, kami itu makan pun telur dibagi 4 misalnya gitu ya. Jadi nggak mungkin lagi anak seperti itu. Tapi benarkah dengan
trauma itu jadi malah semua pola parenting. Nah itu kan artinya batasan cintanya harus ada dong gitu kan. Arti kasih sayang itu nggak mau dia ada trauma itu kan jangan jadi kebablasan, jadi semua pola parenting. Itu yang pertama gitu kan. Yang kedua, kecemasan dan ketakutan berlebihan. Jadi biasanya karena sudah ada juga trauma tadi, biasanya khawatir anaknya itu jadi anak yang gagal, atau misalnya anaknya nanti khawatir kalau dia dibully, jadi muncullah kecemasan itu, padahal kan belum tentu juga gitu kan. Kemudian tidak bahagia karena dia melihat sekarang hidup ini kan dengan apalagi media sosial itu kan, anakku gimana nanti, dia nggak siap dengan semua itu gitu kan. Dia kan sekarang itu kan semua prestasi pun orang tua kan bikin di sosial media. Coba Mbak Alia, kalau sudah bisa menerima rapot itu semua hampir lini masa itu yang megang piala lah, yang megang piagam lah, yang apalah. Nah itu juga menjadi pemicu munculnya fenomena terjadinya snowball parenting itu gitu. Akhirnya ya itu karena kan dia juga nggak mau anaknya gagal gitu kan. Padahal kan ya itu kan kondisinya sebetulnya kan merusak gitu ya. Tapi memang hari ini kita nggak mau fakta. Masalah dia mau ternyata dia ada motivasi orang dan sebagainya, itu kan kembali kepada niat masing-masing. Tapi faktanya memang sekarang itu semua ditontonkan di sosial media kan gitu. Kemudian nanti kita bahas juga salah paham tentang cinta. Jadi cinta kepada anak itu bukan menggambarkan hanya selalu rasa nyaman. Padahal cinta itu kan juga menyiapkan anak untuk tidak nyaman. Contoh sederhana, kenapa masih ada orang tua yang kasihan membangunkan anaknya sholat subuh? Kasihan dia masih nyenyak tidurnya. Itu kan betul ya rasa cinta, tapi salah kan? Iya, salah. Keliru di situ. Salah. Masih ada yang seperti itu. Masih ada yang seperti itu gitu. Nanti aja lah kalau dia sudah kuliah, kalau sudah besar. Padahal ada batasan kan, kalau sudah balik sudah 7 tahun, 10 tahun kan itu seharusnya ditegaskan gitu. Kemudian tekanan sosial dan kompetisi. Ini tadi karena terkait dengan sosial media, biasanya selalu orang tua pengen anaknya yang terbaik, kemudian sering melihat, membandingkan dengan melihat kesuksesan anak orang lain. Nah ini akibat dari yang tadi, ibu-ibu misalnya sambil nunggu anak jemput kan ngobrol tuh, anakku habis ini nulis sempurna, anakku habis ini nulis piano, nulis ini, nulis itu kan mau nggak mau masuk tuh ke telinga dan melihat. Ada pengaruh di situ, ada tekanan sosial dan kompetisi yang tanda kutip kan tidak sehat gitu ya. Kemudian kehidupan modern menawarkan kemudahan teknologi. Nah ini tadi kan juga dari rasa cinta tadi itu tanpa disadari kita orang tua terkadang jadi terbentuk untuk memberikan hidup itu kan karena sekarang itu semua serba instan. Udahlah biar cepat, udah kasih aja lah, udah bantu aja lah. Lagi ngerjain PR kan, sini berapa yang ngerjain biar selesai, biar kamu tidur. Itu nggak benar kayak gitu, kerjakan dulu gitu kan. Nah itu karena kemudian kamu nggak gini, karena kemudian lagi udah kamu kan tinggal buka chat GPT aja, tanya aja, tahu dia semua itu. Betul. Nah itu kan jadi kan hidup instan sekarang gitu kan, makanan pun udah serba instan semua gitu kan. Nah kemudian yang terakhir penelitian tadi adalah terperangkap perasaan bersalah. Nah orang tua biasanya orang tua pekerja, orang tua yang sibuk bekerja, seringkali karena ada perasaan bersalah, harusnya kan aku tuh mendampingi dia, mengasuh dia secara penuh dan sebagainya. Kemudian akhirnya dia apa? Memanjakan, kemudian mempermudah semua urusan anak tersebut tanpa disadari, itu mengakibatkan nanti dia tidak lagi menjadi generasi yang kuat, yang tangguh. Itu yang terjadi akhirnya nanti. Maka kan seharusnya kalaupun tadi misalnya orang tua pasti cinta sama anaknya, tapi itu harus kita luruskan. Jadi orang tua mengira cinta itu sama dengan menghilangkan semua rasa tidak nyaman pada anak-anaknya. Padahal cinta juga harus bisa kita sampaikan dengan membiarkan dia merasa tidak nyaman. Jadi batasannya begini, kita kepada anak-anak itu kita bisa mengukur sesuatu itu sudah mampu nggak dia lakukan sesuai dengan anak sesuai usia dia. Kayak tadi kan misalnya udah nggak layak lah SMP, apalagi kalau SMA mau berangkat sekolah karena buru-buru sambil dia ini ibu itu sibuk sambil ngejar-ngejar dia nyuapin gitu kan. Nah di usia SMP SMA masih layakkah seperti itu? Itu kan menjadi salah satu cara kita untuk menguruskan cinta itu, bukan berarti jadi dia harus kita seperti itu semuanya kemudian mengambil alih karena tidak tega. Nanti kasihan kan, nanti kalau dia nggak makan gimana gitu kan. Jadi nggak tega, tidak sabar, kemudian akhirnya apa?
memanjakan kan jadikan negatif kan. Nah padahal cinta sejati itu harusnya bukan selalu membuat dia harus nyaman atau menuruti semua keinginannya, tetapi melainkan harus menjaga kemudian membimbingnya agar dia bisa menghadapi dunia itu, dan otomatis seorang muslimah terikat dengan syariat Allah gitu kan. Karena Allah menyatakan kan dalam Quran surat At-Tahrim, jelas bahwa orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka gitu kan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro gitu kan. Di sini kan berarti kan ada usaha tadi kan, berarti kan kita menjaga, membimbing, mengasuhnya, menghadapi bagaimana agar dia terikat dengan aturan Allah gitu kan. Kemudian nanti otomatis itu merupakan jalan menuju terikat terpelihara dari api neraka. Jadi memelihara keluarga dari api neraka itu butuh disiplin sehingga anak memiliki ketahanan mental dan keterampilan hidup. Jadi rasa tidak tega tadi itu justru membuat anak menjadi tumbuh tanpa kendali, tidak punya ketahanan mental dan miskin dari keterampilan hidup. Alhamdulillah nanti malah jalan menuju ke neraka gitu kan. Nah, jadi harus kita bedakan. Jadi cinta itu jangan hanya berpikir pokoknya anakku harus nyaman, harus dirasakan juga ketidaknyamanan itu karena ada artinya ketegasan orang tua di situ. Nah itu ya Mbak Lia, nanti insya Allah kita bahas lagi bagaimana harus kita lakukan dengan melihat kondisi-kondisi terhadap anak-anak kita. Oke, ini kita jeda dulu dengan beberapa iklan. Tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, kan kita masuk ke segmen kedua dengan tema kita di hari ini, yaitu snowplow parenting saat cinta orang tua justru menghambat masa depan anak. Ya, mungkin kepada Ustazah bisa langsung dilanjutkan kembali Ustazah. Baik, terima kasih Mbak Lia. Kita lanjut kembali. Sekarang kita lihat yang berikutnya adalah akibat dari snowplow parenting yang dipraktekkan tadi begitu ya, ada dampak yang kita lihat pada anak itu ada dua hal, secara kita katakan jangka panjang begitu ya, kemudian secara pada jangka pendeknya. Kalau untuk jangka pendek banyak hal yang akhirnya anak itu luput untuk mempelajari tentang bagaimana yang namanya bertanggung jawab. Oh iya. Ya kan, karena kan tadi kan sudah di atas semua kayak bulu dasar gitu ya, selesai semua gitu kan. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk menjadi seorang kita katakan problem solving itu juga akan terlewatkan. Kenapa? Karena otak anak itu tidak terbiasa berpikir mencari solusi karena orang tuanya selalu hadir menjadi pelaku yang menyelesaikan semua permasalahan dia. Jawaban kita katakan insan. Kemudian yang ketiga, yang luput dari pelajaran buat anak-anak itu adalah percaya diri, karena selalu sudah tergantung kepada orang tua, nunggu ayah lah, nunggu mama lah gitu kan. Jadi anak akan ragu untuk melangkah karena sudah terbiasa dia disetir gitu ya, disetir oleh orang tuanya gitu kan, atau bapaknya, atau misalnya kita katakan ibunya. Jadi percaya diri juga dia akan sangat kurang. Kemudian yang keempat, yang terlewatkan adalah anak itu menjadi tidak bisa untuk mengatur regulasi emosi maupun toleransi terhadap kalau dia mengalami suatu permasalahan. Jadi dia gampang frustasi. Jadi tingkat toleransi terhadap frustasi itu dia akan sangat rentan gitu ya, rendah. Ada sedikit masalah, aku nggak bisa langsung gitu kan. Gitu. Nah langsung gampang menyerah begitu kan. Nah itu kita katakan, jadi dia akan sangat gagap gitu ya kalau menghadapi suatu permasalahan. Bahkan dia langsung merasa aku sudah gagal gitu ya. Nah kemudian yang kelima, dia menjadi seseorang kita katakan yang selalu merasa paling berhak. Jadi merasa dunia itu yang harus menyesuaikan diri dengan dia. Jadi bukan dia yang harus berjuang. Itu yang terjadi akhirnya. Banyak kan sekarang anak yang seperti itu. Jadi akhirnya dia empati ke orang lain pun gak ada. Harus dia yang bersatukan. Karena dia udah merasakan tanda kutip seperti raja kan. Semua kan dibantu oleh orang tuanya. Tidak ada yang tidak terpenuhi gitu kan. Maka akan orang yang selalu merasa paling berhak dibandingkan dengan orang lain. Berarti kan dia gak punya empati gitu kan. Itu jangka pendek akan terlihat. Kemudian jangka panjang, saat nanti dia sudah remaja, ini kan tadi kan dia masih anak-anak yang dibantu itu ya, remaja ke dewasa, dia akan mudah mengalami namanya mental breakdown. Jadi resilience dia rendah, bukan orang yang tangguh gitu. Jadi mudah cemas ya, sekarang lah overthinking, stres, depresi gitu kan. Kemudian kalau menghadapi tekanan di perkuliahan kayak tadi, nggak lulus ujian, hilang oleh dosen, orang tua yang maju menghadap dosen gitu kan, ada menghadap penelitian malah menghadap ke kampus gitu kan. Jadi segala-galanya akan selalu ngeluh. Jadi dia akan jadi mentalnya itu dia breakdown, nggak kuat gitu kan, agak rapuh gitu. Kemudian nanti kalau di pergaulan dia kan menjadi orang yang kita katakan playing victim. Jadi dia selalu cenderung menyalahkan lingkungan. Ini
itu loh gara-gara temanku itu tuh misalnya gitu kan. Jadi saya menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang lain gitu kan kalau dia mengalami kegagalan karena dia tidak terbiasa bertanggung jawab kan, dan dia nggak biasa bertindak secara tindakan sebagai keputusan dia sendiri gitu. Jadi dia seringnya itu playing victim. Ini banyak nih di dunia kerja pun kita nemu yang seperti ini. Dia nggak pernah mau merasa dia yang bersalah. Berarti kan juga terkait dengan pertama tadi sebetulnya kan. Tadi dia memang tidak menjadi orang yang dia tangguh menghadapi suatu permasalahan itu, jadi gampang menyalahkan lingkungannya gitu. Yang ketiga, krisis kemandirian, jadi sulit untuk membuat keputusan hidup. Jadi bahkan terkadang tentang karirnya, bahkan mungkin pasangan pun finansial ya dia nggak berani, masih bergantung kepada orang tua. Jadi dia masih harus ada validasi terus menerus dari orang tua karena memang udah dilatih dari kecil seperti itu gitu kan. Nah itu juga banyak terjadi. Iya. Kemudian yang keempat, terus mengandalkan orang tua, bahkan dalam hal yang sekecil apapun masih terus bertanya kepada orang tuanya. Itu bisa kita lihat lah. Nah jadi padahal kalau kita sebetulnya di sini kalau kita kaitkan dengan Islam, ini seolah-olah memang betul-betul dia sudah mengalihkan yang harusnya kita itu menggantungkan semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Kan kalau dia sudah balikan, kan keimanan sudah semakin kuat. Itu jadi terpinggirkan gitu kan. Padahal Allah menyatakan kalau surat An-Nisa ayat yang ke-9 itu Allah menyatakan bahwa dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Nah ini kan berarti kan gambaran dampak ini kan menjadi orang-orang yang kita katakan generasi yang lemah. Kemudian juga Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dan ini tadi juga sudah hilang dari dampak-dampak tadi. Jadi mereka menjadi generasi yang lemah dengan ciri-ciri yang tadi. Kemudian juga mereka tidak jadi menjadi pemimpin buat diri pun dia nggak bisa jadi pemimpin. Gimana memimpin orang lain gitu kan? Jadi bagaimana bisa memimpin orang lain kalau kelak nanti kalau dia sendiri juga bingung bagaimana memimpin diri dia sendiri. Jadi apalagi nggak ada kesempatan untuk dia tadi kan dilatih untuk bertanggung jawab dan sebagainya gitu kan. Berarti kan sudah kelihatan di situ bagaimana berarti dia sudah nauzubillah kalau sampai dia malah menyampaikan Allah, jadi bergantungnya kepada orang tua. Kalau orang tuanya kan juga manusia ya, kita bayangkan kan memang semua kan udah ada batasnya. Kalau orang tuanya meninggal, kembali nggak anak seperti ini? Dia udah menggantungkan semua ke anak-anak, ke orang tuanya gitu kan. Nah harusnya kan diperkuat tadi kan akidahnya bahwa nanti semuanya itu dikembalikan kepada Allah, bertawakal penuh kepada Allah dengan keimanan yang dimiliki. Nah sekarang kita lihat, silahkan kita cek masing-masing apakah kita di rumah kita dengan anak itu kita alarmnya itu nyala nih kalau kita sudah ternyata ikut dengan orang yang seperti ini. Misalnya kalau tadi anak mengerjakan PR, ya udah sini biar mama aja yang ngerjakan, kamu tuh ngerjainnya lambat, kurang rapi. Satu, itu alarm tuh. Jangan seperti itu. Kemudian yang kedua, panik duluan. Jadi kalau misalnya ada konflik dengan teman-temannya, siapa tuh? Gimana namanya? Mama kesana misalnya gitu kan. Itu alarm tuh. Ini udah ada ciri 90 parenting di situ. Kemudian gagap terhadap keterampilan dasar anak. Jadi anak itu harus udah bisa kayak gini, udah pakai sepatu, udah bisa merapikan mainan, ternyata belum. Itu berarti masih kita semua misalnya. Padahal usul muda kan nggak seperti itu. Nah itu juga udah alarm. Kemudian terhadap emosi, alergi terhadap emosi anak. Jangan menjadi orang tua yang anaknya itu kalau melihat kita mengecewakan kita, kemudian nangis, sedih, kemudian kecewa. Memang kadang kita juga ada perasaan kecewa. Jangan tunjukkan itu di depan anak. Kalau anak itu sering lihat orang tuanya, ibunya nangis depan dia karena kecewa sebagainya, itu membuat dia juga jadi kan jadi nggak bermental kuat kan, karena melihat ibunya pun lemah seperti itu kan gitu. Nah itu contohnya beberapa alarm yang bisa kita cek kalau ternyata kita ada seperti itu di rumah dengan anak-anak kita. Sudah saatnya kita untuk memperbaiki itu ya, itu contoh-contohnya. Nah kemudian sekarang kita lihat bagaimana Islam itu perspektif Islam dalam mendidik generasi. Sebetulnya kalau kita lihat bagaimana Rasulullah itu kan merupakan teladan yang betul-betul kuduah yang utama lah bagi kita. Sekarang juga masih belum maulid ya. Nah bagaimana kita harus mencontoh Rasul dalam segala hal gitu kan, termasuk dalam mendidik generasi. Nabi Rasul itu memadukan antara kasih sayang yang lembut berarti rahmah dengan pembentukan karakter yang tangguh. Jadi prinsip utama Rasul dalam mendidik adalah apa? Kasih sayang yang memberikan jiwa. Jadi Rasul itu sering memeluk, mencium, bermain dengan anak-anak. Namun tegas dalam hal akidah, dalam hal adab, dan dalam tanggung jawab moralnya gitu. Nah kalau sekarang itu kadang masih ada, coba nanti kalau bapak-bapak
pernah nggak meluk anaknya, karena bapak itu suka gengsi gitu. betul. Mencium anak-anaknya, tapi juga kalau mencium memeluk kan nanti ada batasannya. Kalau anak sudah balik memang tidak terlalu dianjurkan lagi lah berpeluk-pelukan antara bapak dengan anak perempuannya gitu kan, atau bapak ibu dengan anak laki-lakinya. Ini kan kita bicara kasih sayang masa kecil, dicium, dipeluk, bermain dengannya, itu kan sebetulnya kan kasih sayang ditunjukkan. Tapi kalau sudah bicara tentang sholat, nggak tega bangunin, itu harus tegas gitu kan, karena ada aturan dalam Islam. Kemudian kasih sayang dalam Islam itu berfungsi mengisi tangki emosi anak. Jadi kalau dia sudah merasa dicintai, anak itu akan muncul rasa percaya diri. Tapi kalau anak sekarang itu kan kadang di rumah dia nggak merasa disayangi sama orang tuanya, Betul. ya kan, akhirnya apa, dia lari kasih sayang keluar rumah, muncullah pacaran. Ya kan, nah itu yang terjadi gitu kan. Jadi tangki emosi anak itu dengan kasih sayang dari orang tua, jadi menanamkan fondasi itu sejak dini kalau orang-orang di rumah itu sangat sayang sama dia gitu kan. Nah ini benar-benar contohnya ya, Rasul pernah waktu mendidik anak tiri beliau Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, yang tangannya kan menjangkau kemana-mana saat makan, jadi dia berantakan gitu ya. Nah Rasul tidak menyuapinya, udah sini supaya jauh daripada berantakan gitu kan, melainkan mengajarnya, wahai anak, sebutlah nama Allah, artinya baca bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Jadi beliau melatih kemandirian kan, dengan petunjuk yang jelas. Kayak gini loh cara makannya gitu kan, baca bismillah, pakai tangan kanan, makan yang terdekat. Kalau yang terdekat makan nggak mungkin berantakan. Mungkin kan kalau dia makan acak gitu ya, makanya jadi berantakan. Jadi jelas suruhannya. Kemudian teknisnya juga ada gitu ya. Kemudian melatih kemandirian. Nah ini kan terjadi, kita lihat bagaimana Rasul mengajarkan seperti itu, bukan dengan cara ya sudahlah daripada berantakan nanti mama juga yang repot nyabu, sini disuapin, gitu. Disuapin, nah itu yang tidak dibolehkan dilakukan gitu ya. Nah kemudian penanaman tanggung jawab sejak dini. Rasul tidak memperlakukan anak-anak itu sekedar sebagai objek penyayang, tetapi memberi mereka kepercayaan. Contohnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diberi kepercayaan menjalankan tugas-tugas penting sejak masih usia muda. Nah jadi kan di sini berarti kita lihat dilatih gitu kan, dilatih bagaimana agar anak-anak itu sudah terbiasa dengan tanggung jawab. Jadi diberikan sesuai dengan usianya. Jadi misalnya kalau masih anak-anak, ya udah mulai dilatih dia bagaimana dia bertanggung jawab. Kalau habis mainannya itu dirapihkan kembali gitu kan. Kemudian kalau misalnya dia sudah mulai umur, misalnya udah mulai kelas 4, kelas 5 SD, diberi tanggung jawab misalnya bagaimana itu kalau dia dikasih uang jajan, mengelola uang jajan dengan baik begitu kan. Jadi nggak boros dia kan. Berarti kan dia bertanggung jawab, kenapa habis uang segitu, nah ini mah dibelikan tadi ini, atau mungkin ada tadi temanku nggak punya uang dikasih. Jadi itu dilatih dia sejak dari muda seperti itu. Jadi nggak melatih dia, jadi kan banyak uang orang tuaku gitu kan, jadi dia boros misalnya, gitu kan. Jadi diberikan segini ya jatah uang mingguannya. Nah nanti kalau ternyata kok bisa sebelum hari Sabtu kok udah habis, nah itu kan dilatih seperti itu. Jadi sehingga dia bertanggung jawab. Kemudian membiasakan keprihatinan dan ketahanan mental. Jadi anak-anak para sahabat dilatih untuk mengenal puasa, kemudian belajar bagaimana menunggang kuda gitu kan. Kalau zaman itu kan menunggang kuda, kemudian sekarang pun sudah mulai banyak ya yang belajar menunggang kuda gitu kan, kemudian memanah dan berenang. Jadi mereka diajarkan untuk tidak hidup bermewah-mewah agar jiwa mereka tangguh. Jadi Rasul mengajari Ibnu Abbas yang saat itu kan masih kecil, masih cilik gitu ya. Rasul bersabda kepada Ibnu Abbas, wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Nah, berarti kan di sini bagaimana Rasul memberikan ketegasan terkait dengan bagaimana dengan dia punya keimanan itu, berarti kan artinya menjaga Allah, berarti kan menjaga keimanan, meluruskan menguatkan keakidahnya. Nah, kemudian akan muncul tawakal, Allah akan menjagamu. Nah, kalau sudah menjaga Allah, kemudian Allah akan menjaga kita, apalagi jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Jadi sementara tadi kalau semua parenting tadi itu kan tidak secara langsung dia mengajarkan tawakal kepada, jadi secara langsung seolah-olah bertawakal kepada orang tua kan, bukan kepada Allah dan ikhtiarnya sendiri. Padahal Islam menyampaikan bahwa ikhtiar itu semaksimal mungkin, baru kemudian bertawakal gitu kan, dengan ikhtiar yang kita lakukan itu. Jadi anak perlu belajar berusaha, kalaupun dia gagal
lalu dia akan bersandar kepada Allah gitu loh, bukan kepada orang tuanya. Jadi kalau ini kan langsung pada orang tuanya, jadi Allah di mana posisinya kan gitu. Jadi kemudian larangan juga, Rasul melarang bagaimana memanjakan berlebihan. Artinya dalam kasih sayang itu nggak boleh juga berlebihan, nanti jadi kemanja kan. Rasul juga melarang itu, israf dalam kasih sayang. Rasul pernah bersabda, tidaklah seseorang memberikan pemberian yang lebih utama kepada anaknya daripada pendidikan yang baik. Jadi bukan harta yang baik ya, kalau sekarang kan HP yang tercanggih gitu ya. Tapi pendidikan yang baik gitu. Pendidikan yang baik itu termasuk adab, bagaimana menghadapi kesulitan, bukan malah memanjakannya. Sementara sunnah parenting itu menghilangkan kesempatan anak untuk satu, belajar sabar, belajar untuk syukur, dan belajar bagaimana dia bisa berikhtiar. Kasih sayang juga ada yang harus dikasih, wajibnya dalam bagaimana kita mengajar anak kita itu bersabar, bagaimana anak itu bersyukur, bagaimana dia berikhtiar, harus dibalut dengan kasih sayang gitu. Jadi bukan instruksi atasan bawahan. Di situ yang seharusnya berperanan cintanya gitu kan. Tapi kalau misalnya dia hanya mengandalkan cinta yang nyaman, bisa jadi keliru dalam mengajarkan sabar, keliru dalam menjalankan syukurnya, dan keliru dalam menjalankan bahwa dia harus berikhtiar. Jadi kalau itu yang terjadi bukan malah mendewasakan dia, bukan membuat dia menjadi orang yang tangguh, tapi malah apa? Menjadi orang yang lemah. Nah, jadi itu yang kita lihat yang dicontohkan Rasulullah, dan itu otomatis kita lihat secara langsung memang bertolak belakang betul dengan sunnah parenting. Nah, kemudian pada bagian akhir kita lihat, jadi bagaimana nih seharusnya kalau memang kita harus menghindari yang namanya sunnah parenting. Nah, langkah praktis yang harus kita lakukan adalah kita harus menanamkan, membangun mental tangguh kepada anak-anak yang tadi kita katakan ini resilient gitu, jadi kuat dia gitu kan. Nah, sebagai apa namanya, kalau bahasa dikatakan mafhumul khalafah, kebalikan dari sunnah parenting itu kita harus menjadi orang tua dikatakan dengan scaffolder. Jadi kalau scaffolder itu kayak kita memberikan kerangka, kan kalau kayak tukang bangunan, kalau yang di bangunan yang tinggi-tinggi itu kan dia sebelum itu kan ada kerangkanya itu, kerangka yang apa namanya tuh, besi yang kuat gitu kan. Itu kan kekuatan bangunan itu kan akan sangat tergantung kepada kekuatan dari kerangkanya. Maka itu yang kita katakan sebagai misalkan dengan scaffolder. Jadi bagaimana dikatakan scaffolder? Jadi ubah kebiasaan ambil alih tapi menjadi pemberdayaan. Bagaimana? Prinsipnya begini, gradual release. Contohnya, ibu contohkan dulu ya, kakak lihat dulu. Nah, coba dicontohkan. Nah, sekarang kita kerjakan sama-sama, gitu kan? Kita kerjakan sama-sama. Mau dia mau jalan sama-sama, baru kemudian sekarang kakak coba sendiri. Baru kita perhatikan. Oh, ternyata kan kau bisa tuh kan kakak. Nah, nggak langsung udah ibu aja sering kerjakan, udah kamu sana pergi aja. Nah, kayak gitu. Sekali nggak diajarin. Berarti kan harus dirubah kebiasaan ambil alih tadi menjadi pemberdayaan, dalam artian kita melatih kan. Tadi kan kita membahaskan ruang latihannya kan hilang dengan sunnah parenting. Nah, dengan scaffolder kita memberikan pelatihan dengan cara bertahap. Tadi kan gradual itu kan dia bertahap. Dicontohkan dulu, dikerjakan bersama, baru nanti coba kerjakan sendiri. Baru kita puji. Nanti kan kita kasih reward. Oh, itu kan adik bisa tuh, kakak abang kan bisa. Nah, jadi baru nanti dia kan termotivasi. Udah nggak usah lagi mama yang mengerjakan, abang udah bisa. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, prinsip 3 tanya. Jadi saat anak itu mengeluh atau ada kesulitan, tahan keinginan kita langsung untuk memberikan solusi. Tapi kita tanya dulu, sini mama bantu. Menurut kamu apa yang terjadi sebetulnya? Jadi dia cerita dulu gitu kan, apa yang terjadi. Terus kalau udah seperti itu masalah di sekolah, apa yang kakak sudah lakukan? Nah, kan jadi kan melatih dia untuk jadi problem solving kan. Kemudian apa yang menurut kakak yang bisa kakak coba untuk menyelesaikan itu? Nah, baru kita bantu sesuai dengan yang dia butuhkan. Bukan kayak tadi gitu kan, memang anak si itu tuh nggak beda itu dengan bapaknya, astagfirullah, bapaknya lagi gitu kan. Nah, jadi kita dengarkan dulu bagaimana keluhan dia, bagaimana perasaan dia dalam kondisi itu, dan apa yang menurut dia harus sebaiknya dilakukan untuk menyelesaikannya, dan mana yang paling tepat. Berarti kan melatih dia menjadi seorang yang problem solving. Nah, itu kita katakan tadi prinsip 3 tanya gitu ya. Baru kemudian biarkan dia gagal dalam hal yang kecil, itu akan jadi vaksin, akan jadi kekuatan buat dia. Jadi kalau misalnya dia ada pelajaran kayak tadi misalnya ketinggalan buku, biarkan kita tunggu dia mencari solusi enggak, atau jangan-jangan dia main telepon, dia langsung berangkat misalnya dibantu terjana langsung pulang ke rumah, enggak akan nunggu orang tua.
gitu kan. Jadi dia kan ada perasaan tanggung jawab di situ kan, nanti aku kena hukum. Tapi kalau udah terbiasa bentar lagi datang itu mama, nah itu berarti nggak, itu jadi kan nggak muncul jadi vaksin, nggak muncul ada rasa tanggung jawab gitu kan. Itu yang harus kita tunjukkan. Biarkan dia gagal dalam hal yang, jangan yang dia yang berbahaya ya, maksudnya yang hal kecil kan, bekal ketinggalan, buku ketinggalan, yang kayak gitu. Kemudian yang keempat, latih life skillnya sesuai dengan usianya. Jadi misalnya kalau usia 5 tahun udah bisa membereskan mainan, 10 tahun tadi yang sudah kita bahas, dia bisa mengelola jajan mingguan, dia bertanggung jawab. Kalau sudah di 14 tahun, biasanya kalau anak perempuan ya, atau anak laki juga nggak masalah sih, mulai bisa masak sederhana. Kayak sekarang sudah sih ya, karena banyak yang instan ya. Itu betul juga loh yang bisa masak instan anak-anak gitu kan, karena dia semua dinungguin dari orang tua gitu kan. Jadi umur 14 harusnya sudah bisa masak sendiri gitu kan. Kemudian udah bisa naik angkutan umum kalau misalnya nggak ada kendaraan di rumah gitu kan. Kemudian 17 tahun sudah bisa, kalau dia masuk sekolah SMA apalagi kuliah, udah lah, biarkan dia daftar sendiri, jalan sendiri dia mau kemana, jangan lagi masih di samping ibunya, di samping bapaknya gitu kan. Itu kan jadi dia ada rasa tanggung jawab dengan pilihan dia itu, nanti kan dia akan berikhtiar. Tapi kalau kan itu mana kan gara-gara mama saya sekolah di situ, kan gara-gara ayah saya kuliah di situ. Nah itu pasti muncul loh itu kalau kita yang menentukan. Tapi kalau yang dia memang pilih ke sana, ya berarti kan dia itu kan pilihan kakak. Terus kenapa jadi sekarang mengeluh? Apa yang bisa mama bantu? Kenapa jadi seperti itu? Tapi kalau yang tadi kan itu banyak terjadi gitu kan. Tapi kalau kita menghargai itu dengan cara bahasa yang membuat dia termotivasi, artinya kan dia akan mempunyai konsekuensi, kan akan bertanggung jawab kan gitu. Nah itu kita katakan itu kan dari kecil berarti kan melatih life skill sejak sesuai dengan usianya. Kemudian tahan diri untuk tidak membandingkan. Ini susah. Pengalaman kalau ibu pun sebagai orang tua masih akan ada kan, karena tadi kan sosial media hari ini kita nggak keluar rumah pun kita akan lihat kan gitu kan, apalagi kalau udah keluar rumah tadi nongkrong bersama di sekolah di mana gitu kan, tidak. Tapi makanya kan dikatakan bukan menghilangkan, tahan diri untuk tidak membandingkan, fokus pada progres anak kita, kemudian bukan pada prestasi anak orang lain, karena masing-masing anak kan ada hal yang berbeda. Nah jadi itu yang menjadi langkah-langkah praktisnya bagaimana menanamkan yang namanya membangun mental unggul, ataupun kita katakan unggul dan tangguh begitu terhadap anak-anak, dengan yang dikatakan dengan istilah scaffolder. Jadi artinya apa? Tugas utama orang tua itu kan sebetulnya bukan menyiapkan jalan yang mulus tanpa hambatan kayak jalan tol, bukan, tapi menyiapkan anak-anak yang teguh akidahnya, kemudian akan tangguh mentalnya untuk mampu berjalan di jalan manapun yang kelak mereka tempuh. Itu yang dia lakukan. Jadi otomatis kan kalau dimulai dengan menyiapkan yang dia udah kokoh akidahnya, maka dia akan tangguh juga mentalnya, karena dengan akidah yang kuat tadi maka dia akan mampu berjalan dimanapun kelak. Kalaupun dia akan menghadapi kegagalan, menghadapi masalah pun udah dibekali dengan akidah yang kuat tadi dan tangguh mentalnya, dengan meninggalkan semua pola parenting tadi. Tapi mencoba bagaimana Rasul mendidik anak-anak itu dengan rasa cinta, dengan kasih sayang, tapi ada masa tegas disiplin terkait dengan akidahnya, ibadahnya, keterikatan ke hukum syaratnya dan sebagainya. Maka ibadahnya ya Ustaz. Nah, ibadahnya itu kan sebetulnya kan konsekuensi logis dari keimanan yang sudah ditanamkan. Maka dia kalau dia sudah kuat akidahnya, maka nanti dia ke ibadah itu kan uang dia terjawab, bukan karena dipaksa orang tua sholat. Uangnya terjawab karena akidah. Yang menjadi jawaban akidah itu konsekuensi logis dia jadi taat beribadah kepada Allah. Jadi orang tua yang dikatakan scaffolder tadi itu akan bisa mendukung menggapai mimpi anak. Jangan menjadi bulldozer yang membersihkan jalan Ananda, akhirnya dia menjadi orang yang akan breakdown tadi, yang rapuh, yang lemah, yang dia tidak akan berani menghadapi tantangan kehidupan. Seperti itu Mbak Lia. Oke, ini 3 menit lagi ya Ustaz untuk closing. Ini boleh lagi Ustaz ya closing kita. Baik ya. Baik, kalau kita lihat jadi dari apa yang kita bahas pada hari ini begitu ya, bahwa memang
sebetulnya istilah-istilah dari parenting ini kan memang sebetulnya banyak kita belajar itu kan sekarang mendapatkan dari ilmu psikolog dari barat begitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita itu melihat ke dalam Islam, ternyata kan apa yang semua kita rasakan sekarang dengan fenomena parenting tadi itu di Islam itu udah ada solusinya gitu kan. Makanya seharusnya sebagai seorang muslimah orang tua ya kita mari sama-sama kita belajar lagi bagaimana Rasulullah mencontohkan bagaimana mendidik generasi, dan itu tuh update banget gitu loh, update banget dengan kondisi hari ini. Dengan istilahnya helikopter, mobil besar, mau parenting itu di Islam itu ternyata sudah ada semua solusi itu gitu kan, dengan Rasul dengan mencontohkan bagaimana mendidik para sahabat pada waktu dulu. Dan jangan dikatakan begini, beda lah Bu, zaman Rasul kan belum zaman digital, halo gitu ya. Yang beda itu adalah fasilitas kita. Yang beda itu adalah kondisi bagaimana kehidupan kita. Manusia zaman dulu dengan manusia zaman ini sama. Ada yang namanya naluri dia, ada kebutuhan jasmani, ada gorizah bako gitu kan, mempertahankan diri, gorizah tabayun, dia ingin mengkultuskan yakin ada sang pencipta begitu kan, dan ada gorizah nau gitu ya, bagaimana dia tertarik dengan untuk meneruskan keturunan. Mau zaman kapanpun sama itu. Kemudian kan ada anak, ada orang tua, bagaimana menanamkan rasa tanggung jawab itu nggak beda zaman Rasul zaman sekarang itu. Yang berbeda hanya fasilitas yang menyertai kita. Jadi jangan sampai ada mengatakan seperti itu, berarti dia masih kurang update tentang bagaimana Islam punya perspektif yang sangat khas, yang sangat jelas bagaimana mengatur dan bagaimana mendidik anak-anak generasi hari ini yang kita lihat sudah sangat semakin parah kondisinya. Boleh nggak kalau kita misalnya kayak ini kan kita kan pakai dari barat nih, nggak apa-apa, kita kan hanya mengambil faktanya fenomena pendidikan hari ini, parenting ini kan dengan semua pola parentingnya, dengan helikopternya itu kan bukan sesuatu yang haram, karena justru itu kan kita bandingkan dengan fakta hari ini kan itu yang terjadi. Itu istilahnya saja gitu kan. Kemudian bagaimana untuk solusinya, tetap kita kembali kepada perspektif Islamnya gitu kan, karena kita yakin Islam itu mengatur semua, termasuk dalam hal bagaimana kita katakan tadi mendidik generasi yang kita bisa lihat lah di dalam bagaimana di masa sahabat, masa Rasulullah itu kan banyak pelajaran dari bagaimana gambaran-gambaran dari perilaku para sahabat itu gitu kan, dan itu yang harus banyak kita pelajari kembali dan kita sampaikan kepada anak-anak kita hari ini gitu kan. Dan nanti kan tinggal kita ngambil poinnya apa tadi kan, tentang tanggung jawab, tentang apa lagi tadi misalnya tentang bagaimana dia harus bersabar, bagaimana dia bersyukur, bagaimana dia memanage emosi, bagaimana dia mengatur stresnya. Stres itu pasti akan ada, nggak mungkin nggak stres. Orang bukannya kamu jangan mikir biar nggak stres, bagaimana kita hidup nggak mikir gitu kan, pasti mikir. Yang diperintahkan adalah bagaimana kita bisa mengelola emosi itu kan, agar nggak sampai mengarah kepada depresi gitu. Dan kemudian tentunya sebagai pesan yang terakhir di obsesi hari ini kan, bagaimana agar kita sebagai untuk yang orang tua itu diingatkan Allah kan dalam Quran surah An-Nisa tadi itu kan, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Jadi jangan sampai Gen Z hari ini kemudian nanti ada generasi Alpha atau mungkin yang milenial itu, jangan sampai mereka menjadi generasi-generasi yang kita tinggalkan, generasi yang mereka itu lemah. Maka bagaimana tadi kekuatannya? Kekuatannya adalah orang tua itu teguhkan akidahnya, maka akan teguhkan mentalnya dengan cara mendidik parenting yang tepat agar dia bisa menghadapi kehidupan ini, bagaimanapun kondisi hidupnya dia akan bisa menghadapi semua tantangan yang dihadapi. Dan di Islam ada aturannya semuanya, ada langkah-langkahnya agar kita bisa meneguhkan akidahnya dan menumbuhkan bagaimana menjadi seorang yang mentalnya itu dia berotot gitu ya, mental baja betul ya, mental baja, bukan mental yang cemen gitu ya, yang gampang rapuh. Jadi buang yang namanya insecure, buang overthinking, buang illness gitu kan, kembali untuk mempelajari Islam dengan menguatkan akidah, nanti akan terkuatkan juga yang namanya mentalnya gitu ya.
Mbak. Lewat 5 menit ya Ustazah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan pembahasan kita di hari ini sudah selesai ya. Semoga pembahasan hari ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa melindungi anak itu penting, tetapi mempersiapkan mereka agar mampu menghadapi kehidupan juga tak kalah penting tentunya ya. Dan nantikan kembali obsesi di hari Jumat berikutnya ya, dengan tema dan juga narasumber yang berbeda. Akhir kata dari Ida juga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.